Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Kita masih tetap semangat dalam pembelajaran PJJ di hari Jumat ini. Semua mudah-mudahan dalam sehat walafiat ya. Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirzikni ilman warzuqni faman. Amin. Oke, adapun materi kita hari ini yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup, apa saja yang akan kita pelajari? Kan ya? Nah, yang pertama, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat dengan hukum Mendel. Yang ketiga, pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Maka akan kita bahas satu-satu materi kita hari ini. Pertama, yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, di mana nanti kita bahas lagi penyusun materi genetik dan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, yaitu apa aja sih penyusun materi genetik? Nah, materi genetik ini yang pertama adalah kromosom. Penyusunnya ya, genetik itu sendiri adalah pewarisan sifat yang diturunkan dari induknya ke keturunannya atau anaknya. Nah, kromosom di sini kita tahu Mbak ya, jumlah kromosom dari manusia itu adalah 46. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. 23 dari sel gamet jantan dan 23 dari sel gamet betina. Nah, sementara kita lihat di sini kromosom. Bagaimana materi genetik ini adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat ini yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA, ya, ribonukleacid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan gen, ya. Nah, pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup tersebut, nah itu yang disebut dengan kromosom. Yang kedua, penyusun materi genetik yang kedua adalah DNA dan RNA tadi. Nah, penyusunnya itu DNA itu mempunyai gugus fosfat, RNA juga, kemudian mempunyai gula pentosa, dari DNA itu deoksiribosa, dan dari RNA itu ribosa. Nah, kemudian ada lagi penyusunnya itu basa nitrogen ya. Dari DNA itu purin. Nah, purinnya itu sitosin dan timin. Sementara dari RNA adalah urasil dan sitosin. Gitu ya. Segmen DNA mengode sifat-sifat tertentu. Nah, itu sifat-sifat. Sifat-sifatnya itu bukan sifat baik atau sifat jeleknya ya, tetapi bagaimana sifat warna kulitnya, rambutnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini di DNA terletak dalam inti sel. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Nah, di sini protein yang disebut dengan protein histon ya. Kemudian yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, peranannya gen itu dalam pewarisan sifat seperti apa? Nah, di sini adalah jenis-jenis sifat yang diturunkannya itu ada tampak dari luar yang disebut dengan genotip, dan ada yang tampak dari yang tidak tampak dari luar genotip, yang tampak dari luar itu fenotip ya, genotip dan fenotip. Nah, kemudian kita lihat cabang ilmu yang mempelajari materi genetik ini disebut dengan genetika ya. Bapak genetika itu adalah Bapak Mendel ya. Nah, kemudian dikatakan di sini homozigot berarti yang sama ya. Homozigot dominan berarti di sini
hurufnya itu A besar, berarti kan sama, dominannya itu sama. Kemudian heterozygous berarti dia itu heterozigot, berarti berbeda. Tetapi alelnya masih sama, yaitu A besar, A kecil. Kemudian homozigot resesif di sini berarti yang kecil ya, ibarat kata yang kalah gitu. Contohnya misalkan ibunya kulitnya berwarna misalkan putih, kemudian ayahnya kulitnya berwarna hitam. Nah, dikatakan misalkan keturunannya berwarna hitam. Nah, berarti warna hitam itu berarti dominan. Sementara yang tidak tampak dari si keturunannya itu berarti resesif. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu hukum pewarisan sifat. Nah, ini yang disebut dengan hukum Mendel. Kenapa dikatakan hukum Mendel? Karena memang yang mendapatkan atau membuat suatu penelitian yaitu Bapak Gregor Johann Mendel. Nah, dia membuat pewarisan sifat ini. Lihat bukunya ada di halaman 71. Nah, di situ dikatakan bahwa Mendel ini memilih tanaman kacang kapri atau kacang polong. Nah, dia meneliti tanaman tersebut dengan beberapa keunikan ya, baik dari tanamannya, tinggi tanamannya, bentuk polongnya, bentuk bijinya, warna biji, kedudukan bunga, warna bunga dan warna polongnya. Sehingga dia membuat Bapak Gregor Johann Mendel ini menelitinya yaitu tanaman kapri tadi gitu ya. Karena memang unik dan cepat pembuahannya, cepat buahnya, kemudian bisa cepat ditelitinya. Kemudian yang kedua nanti dia akan membahas persilangan hibrid. Monohibrid berarti satu ya. Monohibrid intermediate. Persilangan dihibrid berarti dua jenis yang berbeda. Kalau monohibrid dominan berarti satu perbedaan. Nah, kita bahas satu-satu. Persilangan monohibrid dominan berarti benar-benar dominan. A besar, yang benar-benar menang gitu. Persilangan monohibrid ini satu sifat beda, mono, kembali lagi satu, dengan sifat dominan dan resesif. Otomatis pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, kita lihat di sini P generatif, berarti P-nya itu induknya. Nah, kemudian F1, F itu filial. Filial itu keturunan pertama generasinya. Dimana di sini bunga purple flower berarti bunga warna ungu dikawinkan atau disilangkan dengan white flower yaitu bunga berwarna putih. Nah, kemudian keturunannya katanya adalah all plant had purple flowers. Berarti semuanya keturunannya katanya berwarna ungu. Nah, kita lihat. Berwarna ungu itu berwarna ungu untuk keturunan pertama. Nah, untuk keturunan keduanya atau filial kedua F2, kita lihat di sini. Kita lambangkan warna ungu yaitu B besar, B kecil. Nah, karena tadi purple-nya itu B ungu, B kecilnya itu putih. Nah, kemudian B besar kita silangkan dengan persilangan tabel ya. B besar, B kecil. B kecil, B besar, B kecil. Nah, kita bisa melihat di sini. Sudah dilihat ya, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Kemudian kita mendapatkan rasio filial keduanya F2, yaitu ungunya 3, putihnya 1. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjutkan ke persilangan monohibrid intermediate. Arti intermediate di sini adalah tengah-tengah ya. Persilangan tidak penuh, berarti nggak hitam, nggak putih. Berarti nanti misalkan kita lihat di sini, bunga warna merah, CR, C besar, R besar, C besar, R besar, color red. Nah, kemudian CW berarti color white. Nah, F1 keturunannya adalah all. Semuanya adalah CR, CW. Apa itu C besar, C besar, W besar? Berarti keturunannya adalah warna pink. Nah,
tengah-tengah ya, yaitu color red, color white. Berarti tengah-tengah karena intermediate, perpaduan antara perpaduan antara hitam merah dengan putih. Nah, kemudian kita lihat filial keduanya yang di sebelah kanan, yaitu yang pertama adalah C besar R besar, berarti color red, berarti merah. Nah, yang pertama keturunannya adalah satu warna merah, dua warna pink, dan yang satu adalah warna putih. Oke, ini namanya intermediate, di mana keturunannya atau filial keduanya secara genotipnya adalah satu merah, dua pink, dan satu putih. Tetap keturunannya 4. Filial keduanya. Kemudian, nah kita bisa lihat penotipnya ya, merah, merah muda atau pink, kemudian putih. 1:2:1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dihibrid. Berarti di artinya 2. Berarti persilangan dihibrid, persilangan dengan 2 sifat beda. Nah, kita lihat. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu. Nah, udah batang tinggi bunga ungu. Berarti 2. Batangnya yang tinggi dan warna bunganya ungu. Nah, 2 permasalahan di sini ya. Perbedaan. Tanaman ercis disilangkan dengan tanaman ercis pendek bunga putih. Nah, berarti kan bentuk tanamannya, bentuk batangnya, dan warna bunganya. Makanya dikatakan 2 permasalahan, yaitu di situ 2 perbedaan berarti dihibrid. Persilangan dihibrid. Nah, seperti apa? Perhatikan. Nah, kita buat tanaman tadi bunga ungu A besar, P besar, P besar. Kemudian disilangkan dengan A kecil, P kecil, P kecil. Di mana keturunan pertamanya mendapatkan A besar, A kecil, P besar, P kecil. Nah, disilangkan sesamanya, kemudian menghasilkan berjumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Ada 16 keturunan dalam F2-nya ya. Nah, kemudian rasio penotipnya adalah 9:3:3:1. Maksud di sini 9:3:3:1 ini adalah yang semuanya. Nah, A besar, P besar, P besar. Berarti dia apa artinya A besar ini? A besar ini berarti batang tinggi. P besar itu apa? Berarti bunga ungu. Nah, batang tinggi, bunga ungu, nah berjumlah 9, batang tinggi batang tinggi berbunga putih, nah berjumlah 3, batang pendek berbunga ungu 3, batang pendek berbunga putih 1. Nah, itu artinya 9:3:3:1. Sedangkan genotipnya 1:2:4:1:2:1. Semua tetap jumlahnya adalah 16. Nah, kemudian pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya. Nah, perbedaan-perbedaan yang terdapat pada manusia itu diwariskan tidak? Nah, diwariskan ya. Bagaimana pewarisannya nih? Kita perhatikan nih. Nah, anak-anak kecil ini kan berbeda-beda nih. Ada yang rambutnya tidak ada yang warna kulitnya hitam, dan ada yang rambutnya tebal, warna kulitnya putih. Nah, di sini kita melihat pewarisan sifat pada manusia, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman hewan. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini berarti pewarisan sifat pada manusia artinya ya. Nah, kita lihat pewarisan sifat pada manusia. Seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Nah, sekarang tugas kalian perhatikan dah, orang tua, ayah ataupun ibu kalian itu lebih condong kemana? Apakah ke ayah atau ke ibu? Dari mananya kita melihatnya? Dari warna kulit, dari rambut, kemudian dari pastor tubuh, kemudian dari hidungnya, matanya gitu ya, kemudian bentuk segalanya. Terlihat dari luar, tapi yang tampak dari luar bukan sifatnya ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, dari kedua anak ini
warna kulitnya lebih condong ke ayahnya, ya. Kemudian rambutnya condong ke siapa? Ke ibunya. Nah, ini berarti pewarisan sifat. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa diri kita itu adalah, oh saya keturunan ayah saya, tapi tidak ada campur tangan ibu saya, tidak bisa seperti itu. Namanya pewarisan sifat pasti ada dari ayah dan dari ibu. Gitu ya. Nah, persilangan antara dua individu, secara kita melihat ini gambar dari keluarga dua anak ini, kita bisa melihat antara dua individu yang berambut keriting dan rambut lurus. Nah, keriting anggap C besar, kemudian lurus kita anggap C kecil. Kita berikan simbol ya, atau gametnya, induknya P, parental. P itu adalah parental, yaitu induk. Nah, di mana genotipnya adalah C semua. C itu apa? Keriting. Benar kan? Keriting anaknya dua-duanya. Nah, kemudian keturunan pertamanya 100% berambut ikal. Nah, berambut ikal ataupun keriting ya. Kalau berambut ikal berarti kita katakan itu intermediate ya. Tapi kalau keriting berarti dia dominan. Monohibrid dominan ya. Kemudian kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Nah, kelainan apa saja? Nah, ini yang lagi heboh di televisi ya, yaitu albino ya. Albino ini berarti warna kulit. Nah, di mana selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan. Nah, ini tadi yang dikatakan adalah warna kulitnya tidak sama dengan orang tuanya. Berarti pigmennya di sini adalah berbeda. Nah, kemudian persilangan terhadap individu normal heterozigot. Nah, kita katakan A besar, A kecil normal, A besar, A kecil normal. Nah, normal orang tuanya baik laki-laki maupun baik ayah ataupun ibu. Nah, gametnya A besar, A kecil, A besar, A kecil. Nah, keturunan keduanya bisa dikatakan di sini adalah mendapatkan albino 1 ya. Kenapa dikatakan begitu? Jadi nanti bisa dong Bu, setiap orang itu seperti itu ya, tergantung dari keturunannya itu. Tapi dia normal heterozigot ya. Nah, kemudian penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Nah, ini penerapan pewarisan sifat ini supaya misalkan saya mau mendapatkan ayam yang sangat bagus. Nah, ini biasanya ayam boiler ya. Nah, kita untuk apa ini dibuat gitu? Pewarisan sifatnya diwariskan sifat dari induknya ke keturunan-keturunannya terus dan terus. Nah, karena supaya mendapatkan ayam yang bagus, daging yang bagus. Nah, kalau untuk tanaman padi ya, padi, mangga dan segala banyak sekali ya, di IPB itu banyak diciptakan. Nah, ini untuk pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Jadi, manusia menurunkan sifatnya ke keturunannya. Kemudian hewan dan tumbuhan pun bagaimana caranya? Dengan cara pemuliaan tanaman. Kita menerapkan pewarisan sifat ini supaya terus-menerus mendapatkan hasil yang bagus. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan anak-anak ibu paham dengan pembelajaran kita hari ini. Dibaca buku paketnya. Ibu akhir pelajaran kita ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.